Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzat Akia, NIM 1930222136, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sains dalam sejarah Islam. Definisi sains dalam Islam. Kata sains berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-alim yang berarti tahu, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu atau ilmu pengetahuan. Secara umumnya, sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang dihasilkan melalui analisis dengan menggunakan panca indera serta pemahaman yang lahir padanya. Islam memberi kebebasan kepada para saintis untuk mengkaji, namun ia menyadari keterbatasan intelek yang dimiliki manusia. Sains dalam Islam menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan yang tertinggi. Sains dalam Islam ialah sains yang berkonsep tauhid. Sains dalam Islam tunduk kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Sains dalam Islam menyesuaikan di dalam Al-Qur'an. Golsani merinci 4 ciri sains dalam Islam. 1. Memandang Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. 2. Tidak membatasi alam semesta pada ranah materi saja. 3. Menisbatkan tujuan pada alam semesta. 4. Menerima tertib moral pada alam semesta. Selanjutnya, masa keemasan sains dalam sejarah Islam. A. Masa keemasan sains pada zaman dinasti Umayyah. Periode 755 sampai 912 Masehi, Hisham dikenal berjasa menegakkan hukum Islam. Hukum dikenal sebagai pembaharu dalam bidang militer ialah mensponsori tentara bayaran. Abdul Ar-Rahman Al-Ausihad dikenal sebagai penguasa cinta ilmu. Pada masa Abdul An-Nasir inilah dinasti Umayyah II mencapai puncak kejayaan dan masih dipertahankan di bawah kepemimpinan Hakam II Al-Muntasir. Abbas ibnu Ahli dalam ilmu kimia dan astronomi ialah orang yang pertama menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibnu Yahya Al-Naqos terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. B. Masa keemasan sains Bani Abbasiyah. Faktor-faktor keberhasilan Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasannya karena terdapat beberapa faktor. Antaranya, 1. Islam semakin luas tidak di Damaskus tetapi di Baghdad. 2. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbasiyah ada jabatan wazir. 4. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah membuka kesempatan pengembangan pengetahuan seluas-luasnya. 5. Rakyat bebas berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang. 6. Daulah Abbasiyah berbakat usaha yang sungguh-sungguh membangun ekonominya. 7. Para khilafah banyak mendukung perkembangan ilmu pengetahuan sehingga banyak buku-buku yang dikarang dan dipelajari serta buku-buku bahasa asing banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, tokoh ilmuwan muslim pada masa keemasan sains. Bidang kedokteran Abu Zakaria Ar-Razi dan Ibnu Sina. Bidang filsafat Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibnu Sina. Bidang bahasa dan sastra Ibnu Muqaffah, Imam Sibawi, Abu Nawas. Bidang matematika Al-Khwarizmi, Abu Kamil Sujak. Ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pada masa dinasti Abbasiyah muncul para ahli hadis yang termasyhur, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Nasai. Kesimpulan, sains adalah berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya pengetahuan. Jadi definisi sains ialah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Sains dalam Islam diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas masalah tauhid.
sejarah perkembangan sains dalam Islam sulit untuk diungkap. Dalam perkembangannya, sains dalam Islam mengalami masa keemasan, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Pada zamannya sains berkembang pesat sehingga pada masa Abbasiyah banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.